Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turadika wa turadihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Sabahal khair ya fasl awwali syari'ah. Asallahu an yu'tina jami'an dawama sihah wal afiyah hatta nastati an na'mala wa nashkura kullama a'tallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وفي هذا اليوم المبارك الحمد لله نلتقي مرة أخرى في درسنا فقه المعاملات خاصة من كتاب التقرير السديد في المسائل المفيدة, ya, di dalam buku muamalah. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang babul musaqah, ya. Siapa yang pernah mendengar atau mungkin mengingat dan atau mungkin sangat mengetahui tentang al-musaqah, mari sekarang kita belajar kembali, memurajaah kembali dan mengetahui yang belum diketahui sebelumnya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, hayya naqra qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma astur 'aiba syekhina anna wa la tudhib barakata 'ilmihi minna. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang bab al-musaqah, ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang babul qirat atau mudharabah menurut lughatu ahli al-Iraq, ya. Mudharabah itu apa kemarin kita telah mengetahuinya, yaitu penyerahan orang yang memiliki modal, ya, kepada seseorang yang akan mengelola harta atau modal tersebut dan yang mana hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan keduanya, ya. Kemudian kalau musaqah ini, apa artinya musaqah? Musaqah sendiri berasal dari kata as-saqyu. As-saqyu atau saqo, ya, biasanya kita adalah menyiram artinya, yaitu penyiraman atau al-musaqah berarti artinya akan penyiraman. Nah, menyiram apa di sini? Wasyar'an yaitu muamalatu syahsi ghairahu ala syajarin makhsusin liyata'ahadahu bisaqayin wa ghairihi wathamarah lahuma bisighatin, ya. Jadi akad musaqah atau akad kerjasama penyiraman ini adalah penyerahan seseorang yang memiliki pohon tertentu, ya, yang biasanya di sini adalah pohon kurma dan anggur, ya, untuk diserahkan kepada orang yang akan mengelolanya atau menyiramnya dengan cara merawatnya, menyiramnya dan memeliharanya, ya, yang mana nanti buahnya itu dibagi untuk keduanya dengan kesepakatan keduanya, bisighoh dengan adanya ijab dan qabul. Bisa difahami secara syariat. Jadi secara syariat ini, saya ulangi, adalah penyerahan dari orang yang memiliki pohon tertentu, ya, kepada orang lain untuk mengelola pohon tersebut dengan cara menyiraminya, merawatnya dan memeliharanya, dan sehingga buahnya nanti dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama dan dengan adanya ijab dan qabul, ya. Qabil itu dan berarti itu sah. Bisa difahami. Jadi akad musaqah ini merupakan akad seseorang menyirami dan merawat tanaman atau pohon orang lain sehingga berbuah dan hasilnya akan dibagi bersama,
ya. Wal aslu fihi, ya, dasar hukum daripada akad musaqah ini adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala Khaybar al yahuda bi syarati ma yakhruju minha min thamar aw zar'in wa kana yursilu Abdullah bin Rawahah kulla sanah ya'khudhu nisfa thamar waz zar'i, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan kaum Khaybar, ya, dengan kaum Khaybar dengan syarat nanti apa yang dihasilkan dari buah atau tanaman tersebut dibagi untuk dua belah pihak tersebut, dan bahwasannya Rasulullah mengirimkan Abdullah ibn Rawahah setiap tahunnya ke Khaybar tersebut untuk mengambil sebagian atau setengahnya dari buah atau tanaman yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut, ya. Suratul Musaqah. Nah, bagaimana gambaran dari musaqah, ya, seperti kemarin saya telah meminta tugas dari kalian gambaran dari akad salam, gambaran dari akad kafalah, seperti itu. An yakula Zaidun li Amr saqaituka ala hadzal nahli aw syajaral inab sanah litata'ahadahu bi nisfi thamarah fayaqula Amr qabiltu, ya. Berkata Zaid kepada Amr, saya serahkan pohon kurma ini atau pohon-pohon anggur ini kepadamu supaya kamu merawatnya dan menyiraminya. Nanti kalau dia berbuah, ya, kita bagi buahnya setengah-setengah, kamu setengah dari hasil panen dan saya setengah dari hasil panen. Kemudian Amr menyetujui dan berkata qabilatu, ya, bisa difahami. Kemudian di sini yang sering sekali disangkut pautkan atau berkaitan dengan musaqah, ada juga akad yang disebut dengan al-mukhabarah dan juga ada yang disebut dengan akad al-muzara'ah. Apa perbedaannya antara musaqah, mukhabarah dan muzara'ah, ya? Musaqah seperti yang tadi kita jelaskan bahwa ada seorang yang mempunyai pohon kurma atau misalkan pohon-pohon tertentu seperti pohon anggur, ya, dan menyerahkan perawatannya, penyiramannya kepada orang lain, yang mana nanti buahnya atau hasilnya dibagi menjadi dua dan sesuai kesepakatan presentasinya berapa, ya. Kemudian kalau mukhabarah di sini adalah an yadfa'a syahsu ardahu lil amil, yaitu merupakan kerjasama antara pemilik tanah dan orang yang akan menggarap tanah, liyazra'aha, ya, untuk dikelola tanahnya, wal badru minal amil. Nah, dan bibit serta pembiayaan perawatan tanah tersebut dari orang yang akan menggarapnya, ya. Bisa difahami, itu namanya muzara'ah. Jadi kerjasama antara pemilik tanah dan orang yang akan menggarap, tetapi bibit tanaman tersebut dari orang yang akan menggarap. Kalau mukhabarah itu kebalikan dari muzara'ah, yang mana kerjasama antara pemilik tanah dan orang yang akan menggarap tanah, ya, tetapi bibit tanaman dan pembiayaannya kalau di mukhabarah itu dari si pemilik tanah atau al-malik, ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian lalu hukum dari musaqah, mukhabarah dan muzara'ah di dalam mazhab Syafi'i khususnya adalah hukum dari musaqah atau memerintahkan orang lain untuk menyirami dan merawat tanaman yang sampai berbuah, itu shahihatun bil ijma' wala khilafa fiha, adalah sah secara ijma' dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Tetapi wa innamal khilaf, tetapi perbedaan pendapat bukan di dalam hukum boleh atau tidaknya, tetapi di dalam hal yajuzu fi jami'il asjar au fi asjarin masusah. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah hanya di pohon-pohon tertentu saja yang boleh adanya akad musaqah seperti kurma dan anggur, atau dibolehkan di semua jenis pepohonan diadakan akad ini, ya. Kemudian tadi al-muzara'ah telah kita jelaskan pengertiannya. Kemudian mukhabarah juga, yang mana mukhabarah itu kerjasamanya antara pemilik tanah dan penggarap, tetapi bibitnya daripada si pemilik tanah.
Nah, hukmuhuma di sini adalah hukum muzara'ah dan hukum mukhabarah fiha khilafun tawil. Sudah sangat banyak perbedaan pendapat ulama yang membahas tentang muzara'ah dan mukhabarah. Wal masyhur inda Syafi'iyah, dan yang paling masyhur di dalam mazhab Syafi'iyah adalah butlanuhuma, tidak dibolehkan akadnya muzara'ah dan mukhabarah. Wa indal Malikiyah wa fil madhhabit qadim Syafi'iyah, tetapi di dalam mazhab Haliki dan juga mazhab Syafi'i al-qadim dibolehkan adanya akad muzara'ah dan mukhabarah. Wakhtar, seperti juga yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, wa mahallul khilafil muzara'ah. Nah, perbedaan pendapatnya ini letaknya adalah di dalam muzara'ah itu idza kanat istiqlalan, jika muzara'ahnya merupakan akad yang sendiri atau akadnya itu hanya akad muzara'ah tersebut. Amma idza kana tab'anil musaqah fatasihu. Tetapi jika misalkan akad muzara'ah ini diikut sertakan dengan akad musaqah, jadi digabungkan gitu, maka dibolehkan akad muzara'ah tersebut. Nah, wa amal mukhabarah, tetapi akad mukhabarah atau akad yang mana kerjasamanya ini bibitnya dari pemilik tanah tersebut, falat tasihu fil jadid. Nah, maka tidak dibolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i al-jadid, la istiqlalan, entah itu akad berdiri sendiri atau akad yang diikut sertakan dengan akad lainnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian di sini ada arkanul musaqat. Arkanul musaqat ada 6, yaitu rukun yang ada pada akad penyiraman. Yang pertama adalah malik, si pemilik pohon-pohon yang akan disirami. Yang kedua adalah amil. Amil adalah orang yang akan mengelola tanah tersebut dan menyiraminya. Yang ketiga adalah amal, yaitu pekerjaannya, ya, penyiramannya tersebut. Dan yang keempat adalah samarah. Samarah adalah buah, yang mana nanti pohonnya berbuah, buahnya tersebut akan menjadi hasil dari kerjasama tersebut. Dan yang kelima adalah sighah. Sighah adanya ijab kabul, itu sudah pasti. Dan yang keenam adalah mauridul amal. Mauridul amal merupakan tempat untuk bekerjanya tersebut, ya, atau tempat yang harus dikerjakan tersebut, yaitu asyajarah, atau objek pekerjaan tersebut, yaitu asyajarah adalah pohonnya. Ya, syartul malik wal amil. Nah, tadi sudah kita ketahui rukun-rukun musaqah, salah satunya adalah malik dan juga amil, yaitu pemilik pohon dan orang yang akan menggarap pohon tersebut. Syartul malik wal amil, syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik pohon dan orang yang akan menyiraminya adalah sihatut tasarruf. Kedua-duanya memang dibolehkan untuk bertransaksi atau mampu melakukan transaksi dan kegiatan-kegiatan, yaitu dia juga harus akil, harus balik, dan harus mampu membedakan mana yang baik dan yang benar, dan dapat menjalankan ibadah dalam agamanya dan juga bertasarrufkan hartanya. Wa yajuzu an yakunal malik a'ma wala budda an yakunal amil basiran. Boleh juga jika pemilik pohonnya tersebut dia merupakan orang yang tidak bisa melihat, tetapi orang yang akan menggarap tanah atau menyiram pohon tersebut disyaratkan harus bisa melihat atau basir. Ya, kemudian selanjutnya adalah syurutu amalil musaqah. Ya, tadi rukun yang ketiga adalah amal, pekerjaan di dalam penyiraman tersebut. Nah, kemudian di sini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pekerjaan. Yang pertama, jadi ada 2. Yang pertama, Allah yashtaritu 'alal aqid ma laisa 'alaihi fa'alal malik ma 'alaihi wa 'alal amil ma 'alaihi. Ya, jadi yang mana si pemilik pohon tidak boleh mensyaratkan pekerjaan lain di luar pekerjaan musaqah, di luar pekerjaan penyiraman kepada orang yang akan bekerja tersebut. Ya, jadi semua sudah punya posisinya masing-masing, tidak boleh menambahkan pekerjaan di luar itu. Yang mana biasanya pekerjaan di dalam akad musaqah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah amalun ya'udu naf'uhu
yahudu ila tsamarah, yaitu pekerjaan yang mana manfaatnya jika dikerjakan itu kembali kepada buahnya tersebut atau akan menghasilkan buah dari pohon yang selalu disiram. Ya, yang itu adalah wa yataqarraru kullasanah, dan memang dikerjakan terus-menerus karena ketika dikerjakan tersebut wa yahtaju ilaihi listizdadi tsamari wa islahi, dan pekerjaan ini memang dibutuhkan karena untuk menghasilkan atau membuahkan buah dari pohon tersebut, ya, dan itu dikerjakan oleh amil pekerjanya tersebut. Contohnya seperti menyiram tanamannya, kemudian mengkawin silangkan antara bibit jantan, antara batang yang jantan dan juga betina supaya menghasilkan buah yang bagus. Wa tanzifuha minal hasyaratil mudirrah, dan juga mencegah pohon tersebut terkena dari hama, penyakit, pestisida atau serangga-serangga yang bisa merusak pohon tersebut, ya. Maka itu adalah pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada buah yang akan dihasilkan. Kemudian dan dilakukan oleh amil atau pekerja tersebut. Kemudian yang kedua adalah amalun qusida bihi hifdzul asal. Ada pekerjaan yang mana manfaatnya kembali kepada bumi atau kepada al-arad atau asal itu, wala yataqarrar kullasanah, dan tidak dilakukan setiap saat atau setiap tahunnya. Maka ini kewajibannya merupakan kewajiban daripada si pemilik pohon tersebut. Contohnya seperti hafril bi'ri wa bina isuri wa alatus saqi wa nasbul abwab. Contohnya seperti membuat irigasi tanah atau membuat sumur untuk pengairannya, atau memberikan pagar untuk tanaman supaya aman dari hewan-hewan buas dan segala macam, dan memberikan alat-alat untuk menyiramnya, ya. Kemudian yang kedua, syarat pekerjaan penyiraman yang pertama tidak boleh mensyaratkan pekerjaan di luar pekerjaan musyaqqah. Pekerjaan di musyaqqah itu ada dua, ada tadi pekerjaan yang kembali manfaatnya kepada buahnya, dan ada pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada penjagaan bumi dan sekitarnya. Ya, kemudian yang kedua adalah syaratnya antuqaddar bi zamanin ma'lum yuthmiru fihi syajar ghaliban. Jadi harus memberikan batas waktu yang mana pada umumnya pohon tersebut berbuah, ya. Fala yasihu idza waqataha bi muddah la yuthmiru fiha syajar, dan tidak sah jika memberi batas waktu batasan waktu itu yang mana biasanya pohonnya belum berbuah. Misalkan dia memberi batas waktu penyiraman kurang lebih 3 bulan, padahal dari pohon biasa tersebut berbuah biasanya sampai 7 bulan, maka itu tidak sah, ya, bisa difahami. Kemudian tadi rukun yang keempat adalah tsamarah. Tsamarah ini adalah buahnya yang dihasilkan dari hasil penyiraman ketika panen berbuah. Syarat-syarat tsamarah ini ada dua, kaunuhu lil akidani. Ya, jadi buah yang nanti dihasilkan ini harus dikhususkan untuk kedua belah pihak yang bekerja sama, yaitu untuk al-malik dan juga untuk amil. Kemudian yang kedua, kaunuha ma'lumah bil juz'iyah. Kemudian juga dia harus diketahui secara rinci bagian yang akan dibagikan untuk malik dan untuk musa atau untuk amil, yaitu seperti sepertiga dari buah tersebut, atau 1/4 dan ataupun setengahnya. Syurutu mauridil amal asyajar. Kemudian syarat-syarat objek musaqah atau pohon tersebut. Syarat yang harus dipenuhi pada pohon tersebut ada 6. Yang pertama, an yakuna nakhlan aw inaban. Ya, jadi pohon tersebut adalah berupa pohon kurma atau pohon anggur, dan di sini terjadi banyak perbedaan antara ulama yang mana apakah hanya membolehkan penyiraman ini dalam akad pohon kurma dan anggur atau boleh di semua pohon, ya. Kemudian yang kedua, an yakuna maghrusan, dan dia pohon ini sudah ditanam dan memang biasanya membuahkan, ya. Kalau sebelum ditanam itu bukan akad penyiraman namanya, ya, tetapi itu harus akad penanaman. An yakuna muayyanan, kemudian pohonnya sudah ditentukan. Nah, tidak sah bila ini saya memberikan akad
musakoh kepada kamu di antara dua pohon ini, itu tidak bisa, tapi harus ditentukan pohon yang mana saja yang akan disirami. Wan yakuna mar'iyan, nah itu juga harus bisa dilihat oleh kedua belah pihak, antara si pemilik dan juga antara orang yang bekerja. Wa an yakuna biyadil amil la biyadil malik. Nah, pohon tersebut setelah adanya ijab kabul harus berada di tangan amil. Misalkan jika kebun dari pepohonan tersebut biasanya dikunci, maka kunci dari kebun tersebut harus ada di tangannya orang yang akan mengerjakan penyiraman tersebut. Wa alla yabdu sholahahu, dan yang keenam adalah pohon tersebut belum terlihat adanya buah. Ya, kalau sudah ada buahnya kemudian baru ada akad musaqah penyiraman, maka telah hilang banyak pekerjaan orang yang akan bekerja tersebut. Untuk apa disirami? Ya, karena sudah ada buahnya. Kemudian selanjutnya pembahasannya adalah hukum zar'i fil muzara'ah. Nah, hukum tanaman di dalam akad muzara'ah atau penanaman itu berarti adalah pemiliknya si malik, karena malik itu yang memiliki bibitnya, maka dia juga memiliki tanamannya. Nah, kemudian tadi sebelumnya membahas bahwa al-muzara'ah itu tidak dibolehkan menurut mazhab Imam Syafi'i, tetapi boleh diadakan yang muzara'ah idza kana taba'an lil musaqah, jika akad muzara'ah ini diikut sertakan kepada akad musaqah, yaitu dengan 4 syarat. Yang pertama, an yataqaddama lafdzul musaqah 'alal muzara'ah aw yuqaranahu, yaitu yang pertama bahwa lafadz musaqah atau akad musaqah harus didahulukan daripada akad muzara'ah, ya. Contohnya seperti apa akad muzara'ah yang diikut sertakan pada akad musaqah? Contohnya adalah seperti misalkan si fulan dengan si fulan mengadakan akad musaqah, yaitu di kebun kurma misalkan. Nah, di dekat kebun kurma tersebut ada lahan kosong, maka lahan kosongnya ini boleh diakadi muzara'ah atau ditanami sesuatu, tetapi dengan syarat, ya, wa an yattahidal aqdu. Jadi akadnya tersebut harus ittihada atau harus tunggal dengan satu pihak yang sama. Jadi misalkan Ahmad yang menyirami pohon kurma tersebut, kemudian di sampingnya ada lahan kosong yang ingin ditanami, maka orang yang harus mengakadkan muzara'ah tersebut harus Ahmad juga, harus satu pihak yang sama. Wa an yatahidal amil, ya, juga harus pekerjanya adalah orang yang sama. Wa an yata'adzaru ifrad syajar bisaqihi. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian fawaid min babil musaqah. Nah, faidah-faidah yang bisa diambil daripada bab musaqah ini adalah afdalul makasib. Ini salah satu pekerjaan yang sangat mulia atau yang afdol, yang diistimewakan. Tetapi ada juga perbedaan pendapat, ada yang mengatakan afdalul makasib itu merupakan at-tijarah atau perdagangan, ada juga yang mengatakan afdalul makasib itu az-ziraah atau pertanian, dan juga ada yang mengatakan afdalul makasib as-sinaah atau perindustrian, ya. Kemudian yang kedua, faidah yang bisa diambil adalah an-nakhlu wal inab, bahwasannya kurma dan anggur itu merupakan buah yang berbeda daripada yang lainnya di dalam lima keadaan. Yang pertama, nakhal dan inab ini bisa dizakati, kemudian merupakan pengecualian juga dalam bai'ul aroya, ya, dan juga dalam musyaqah di sini. Kemudian yang ketiga adalah afdoliyatun nakhli alal inab, bahwasannya kurma lebih utama atau lebih istimewa daripada anggur, ya. Wa nakhlu muqaddamun alal inab fi jami'i ayatil Qur'an wa huwa afdalu minhu, karena kurma itu lebih diutamakan dan istimewakan, ya, khususnya di dalam semua ayat Al-Qur'an pasti disebutkan kurma lebih utama daripada anggur. Dan ada hadis akrimu ammatakumun nakhlah, ya, berikanlah bibi kalian kurma atau muliakanlah bibi kalian dengan kurma, ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Insyaallah untuk hari ini cukup sampai di sini, dan
Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Jazakumullah ala husnil ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatan pada malam hari ini, dikumpulkan seperti biasa. Nafanallahu bi ulumi masyayikhna fid dharaini amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.